Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Yang pertama-tama, Alkitab Kristen itu terbagi dalam 2 bagian utama. Pertama adalah kitab-kitab Perjanjian Lama, dan yang kedua adalah kitab-kitab Perjanjian Baru. Kitab-kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi secara keseluruhan, Alkitab terdiri dari 66 kitab, dan di antara 66 kitab ini, terdiri 4 yang disebut sebagai kitab-kitab Injil, yaitu pertama, kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari kita membahasnya tahap demi tahap. Yang pertama adalah mengenai Injil Matius. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri, dan di dalam kitab ini, penulis yang bernama Matius menyebut dirinya sebagai pemungut cukai. Lalu yang kemudian, kedua adalah tema utama dari Injil ini adalah Yesus sebagai Raja Mesianis. Oleh karenanya, dalam banyak ayat di kitab Matius ini, terdapat penjelasan-penjelasan mengenai Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Lalu kemudian kitab ini, saudara-saudara sekalian, diperkirakan ditulisnya adalah pada tahun 60-an Masehi. Jadi di situ jelasnya, baik penulis, baik tema maupun tanggal penulisannya adalah semuanya jelas. Mulai dari penulisnya dalam bernama Matius, temanya adalah Yesus digambarkan sebagai Raja Mesianis. Lalu kemudian penulisannya adalah pada tahun 60-an Masehi. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, tidak mengherankan bila pada akhirnya kalau kita membaca Injil Matius ini, terdapat banyak ayat yang menyebut Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi itulah yang kemudian menjadi sorotan utama dari Matius yang menuliskan Injil ini sendiri. Dan tentu saudara-saudara sekalian, ya, kita meyakini sebagai orang-orang yang beragama Kristen, penulisan Alkitab secara keseluruhan termasuk Injil Matius ini adalah tanpa salah, oleh karena para penulisnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk menyatakan apa yang hendak dinyatakannya untuk kita hari ini, dan juga orang-orang pada zaman itu mengerti tentang kisah-kisah tentang Tuhan Yesus ini, terutama yang digambarkan sebagai Raja Mesias. Lalu kemudian yang kedua adalah kitab Markus. Ya, penulisnya adalah Markus sendiri, dan tema utama dalam kitab ini adalah Yesus Sang Putra ataupun Yesus sebagai hamba. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau tadi kitab Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja Mesias, di dalam Injil Markus Yesus digambarkan sebagai hamba, yang mana sorotan utama dari penulisan Injil Markus ini sendiri adalah mengenai kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan Yesus, yang mana itu kemudian Yesus ini digambarkan sebagai hamba. Oleh karenanya memang Injil ini disoroti ataupun menyoroti membahas mengenai kegiatan-kegiatan ataupun lebih utama seputar pelayanan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, penulisan dari Injil ini adalah pada tahun 55
hingga ke-65 Masehi. Jadi perkiranya seperti itu, dan kalau kita bandingkan, ini berarti Injil Markus jauh lebih tua dibandingkan dengan Injil Matius ya dari segi penulisannya. Lalu nanti yang akan menjadi pertanyaan adalah kenapa ya kalau Injil Matius lebih mudah dibandingkan dengan kitab Markus, kok kemudian yang menjadi urutan pertama dari kitab-kitab Perjanjian Baru bukan kitab Markus tetapi kemudian kitab Matius. Nah, saudara sekalian, ini sebenarnya dipengaruhi oleh kelengkapan dari penguraian tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, jadi salah satu yang menyebabkannya kenapa kitab Matius kemudian berada pada urutan pertama, karena kitab Matius menyoroti lebih kompleks tentang kegiatan pelayanan Tuhan Yesus, sehingga kemudian membuatnya ditempatkan pada kitab pertama dari Injil dan juga dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi ini terkait dengan salah satu pertimbangannya adalah karena Matius membahasnya jauh lebih luas, jauh lebih banyak ya. Kita bisa bandingkan saja kalau kitab Markus itu terdiri dari 16 pasal, kalau kitab Matius terdiri dari 28 pasal. Jadi itu salah satunya, saudara sekalian. Tetapi sebenarnya ini bukan substansi ya. Yang paling penting itu adalah inilah kitab-kitab Injil yang menuliskan, menjelaskan tentang fakta-fakta mengenai Tuhan Yesus dan juga kegiatan-kegiatan pelayanannya dan juga apa yang dikerjakannya mengenai keselamatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah kitab Lukas ya. Penulisnya adalah Lukas sendiri, dan tema utama dari kitab ini adalah Yesus Juru Selamat yang ilahi dan manusiawi. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara pernah mendengar ya mengenai Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, dan Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Dan itulah yang memang diyakini oleh orang-orang beragama Kristen, oleh kita semua. Dan ada juga memang yang kemudian menjadi tidak percaya dengan hal seperti itu oleh karena kesulitan ataupun ya tidak bisa menerima keadaan yang seperti itu. Ya itu kan masing-masing orang punya cara berpikir, tetapi ya dalam keyakinan beriman orang Kristen, Allah itu kan Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha kuat, Allah yang kemudian tidak terbatas. Jadi kalau ada penjelasan dalam Alkitab bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat yang ke-14 dalam kitab Yohanes ya, pasal 1 ayat ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Bagi sebagian orang itu tidak mungkin, masakan sih Allah bisa menjadi manusia? Itu hal yang sangat-sangat mungkin sekali. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Itu tidak mungkin, tetapi kalau Allah menjadi manusia tentu mungkin. Kenapa mungkin? Karena dia maha kuasa. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, dalam Injil ini, Injil Lukas ini, Yesus digambarkan ya, utamanya itu adalah mengenai dirinya adalah sang juru selamat yang ilahi dan juga manusiawi. Jadi disoroti mengenai dua aspek. Pertama, Yesus adalah juru selamat yang ilahi, dan yang kedua adalah Yesus adalah manusiawi, karena dalam keadaannya sebagai manusia yang mengerjakan keselamatan itu. Lalu kemudian penulisan dari Injil ini diperkirakan pada tahun 60-an hingga 63 Masehi. Jadi semuanya jelas ya saudara ya, mulai dari Injil Matius, Markus, dan juga Lukas ini semuanya jelas, penulisnya, temanya jelas, juga tanggal penulisannya semuanya jelas. Dan inilah salah satu keistimewaan dan keunikan dari kitab-kitab orang Kristen ya, yang terdiri dari 66 kitab dalam Alkitab itu semuanya jelas. Nah, lalu kemudian mari kita membahas Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita melihat ya, dan mungkin ada yang sudah pernah mengetahui bahwa dari keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, ada tiga dari keempat Injil ini yang disebut sebagai Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan Yohanes tidak termasuk sebagai Injil Sinoptik. Oleh karena mengapa? Karena baik Matius, Markus, Lukas itu punya cara pandang yang hampir serupa ya, karenanya kemudian digunakanlah istilah Injil Sinoptik ya, karena cara pandangnya yang sekilas dan serupa ya. Lalu kemudian mengenai Injil Yohanes ini punya penekanan yang cukup berbeda, tetapi bukan berarti kemudian ini terpisah dari yang lain ya, tetapi ini justru punya cara melihat tentang Yesus. Karenanya di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes sendiri, itu tema utamanya Yesus Putra Allah. Karena itu pasal 1 dalam Injil Yohanes
ya di ayatnya yang pertama menegaskan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, itu dia ya yang menjadi tema utama dari Injil Yohanes ini. Dan tanggal penulisannya ini yang paling mudah ya, yang paling mudah penulisannya di antara keempat Injil ya. Jadi Matius, Markus, Lukas jauh lebih tua pun tahun penulisannya dibandingkan dengan tahun penulisan Injil Yohanes sendiri. Karena ini juga menjadi salah satu sebab mengapa kemudian Injil Yohanes ini tidak masuk dalam Injil Sinoptik karena jarak penulisannya juga cukup berbeda ataupun cukup jauh saudara ya. Tapi semuanya tetap ya tanpa salah karena penulisannya adalah dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Ya, ini ditulis pada tahun 80 hingga ke 95 Masehi. Jadi sekian saudara semuanya. Saya pikir ini sangat jelas sekali dan itulah ya kalau ada yang berbicara mengenai Injil, ya kalau kita melihatnya dari perspektif iman Kristen, Injil itu ada 4 kitab di dalam kitab Perjanjian Baru. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.